Hi everyone, welcome back to Mental Health and Mindset Clinic. Kali ini kembali di episode Mental Talk, tentunya bersama aku, Trias Ariesta, and the one and only narasumber kita, Kak Anet. Hai Kak, Halo, apa kabar? Long time no hari see. ini sehat. Iya, Harus sehat terus ya, iya. jangan hari ini Habis aja. dari Jakarta ya. Habis dari Jakarta langsung ke sini buat Mental Talk. Keren Yes. banget. Makasih loh ya Kak ya. Iya, thank you ya Tria sudah ngejar-ngejar. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke. Ini adalah di Mental Talk kali ini episode yang topiknya itu sangat relatable ya. Mungkin buat para Gen Z. Nah, ini mirip-mirip sama pembahasan kita di episode pertama tentang anak adalah aset orang tua. Oke. So, kali ini topiknya adalah manipulasi terselubung dalam keluarga. Nah, kedengarannya itu sangat membingungkan sih ya Serem Kak ya. ya. Agak serem ya, creepy. Oke. Lebih creepy dari film horor. Biasanya manipulasi di kantor ya. Iya ya, Iya, aduh kan? ini tiba-tiba dalam keluarga. Karena kan biasanya keluarga tuh orang yang terpercaya gitu kan. Kok ada manipulasinya gitu. Kita langsung aja, Oke, pertanyaan kita ulik. pertama. Apa sih yang dimaksud dengan manipulasi keluarga di dalam keluarga itu supaya nggak salah penafsiran nih Kak? Mungkin boleh dijelaskan dulu. Oke, sebenarnya bentuknya sama sih ya. Jadi baik itu di keluarga atau di dunia kerja. Jadi manipulatif itu adalah bentuk kendali atau seseorang ingin mempengaruhi seseorang secara negatif. Walaupun kadang-kadang tanpa disadari ya. Biasanya anggota keluarga yang lebih tua ingin agar anggota keluarga yang lebih muda atau adiknya gitu ya atau anaknya melakukan hal yang dia inginkan tapi tidak mau ditolak gitu. Jadi kadang-kadang tidak tanpa disadari sang kakak itu melakukan perbuatan yang kira-kira tanpa disadari akan merugikan adiknya itu tapi menguntungkan si kakaknya. Jadi hal-hal yang semacam itu yang bentuk manipulasi gitu dalam keluarga. Oke, jadi gitu ya guys. Artinya jangan sampai salah tafsir. Nanti Iya. kira-kira manipulasi yang aneh-aneh lagi kan. Nah, Betul. tadi Trias nge-highlight dari kata-kata Kak Anet itu tanpa disadari. Kira-kira kenapa seseorang atau anak atau mungkin kayak tadi contohnya adik, dia tuh nggak sadar dimanipulasi. Kenapa dia bisa nggak sadar gitu? Karena itu peran sebagai anggota keluarga yang notabene tanpa diminta seharusnya sudah mau melakukan gitu ya. Kayak kewajiban gitu ya. Contoh nih seorang ibu atau ayah agar anaknya itu menurut gitu ya, selalu mengiyakan apa kehendak orang tuanya walaupun itu sebenarnya berseberangan dengan keinginannya. Contoh ingin belajar musik karena dia suka sekali dengan musik gitu ya. Tapi orang tuanya tuh menganggap pekerja seni itu levelnya lebih rendah daripada pekerja yang di kantoran gitu atau di perusahaan besar gitu. Makanya dari sejak sekolah itu manipulasi tidak disadari oleh orang tua itu, baik yang melakukan manipulasi atau kan yang mendapatkan manipulasi itu tidak menyadari bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya keinginan salah satu pihak gitu. Tidak ada mutualisme simbiosis yang maksudnya sama-sama menguntungkan, sama-sama menyenangkan bagi dua belah pihak, menuju titik temu, titik tengah kira-kira win-win solutionnya seperti apa gitu loh. Nggak ada berembuk. Jadi oke, ibu bayarkan kamu untuk kuliah tapi kedokteran ya. Sementara anaknya tuh tanpa disadari sepertinya saya tidak punya passion ke arah situ gitu. Itu sih bentuk manipulasi juga, tidak ada kompromi atau nggak ada duduk bareng gitu. Berarti tidak ada persetujuan kedua belah pihak gitu ya. Iya, kayak ada transaksional. Oke, saya biayai tapi kamu harus ngikutin saya. Itu kan kehendak sepihak ya. Betul, harus ada harga yang diganti gitu kan. Iya, at the end nanti akan merugikan juga kedua belah pihak. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi Kak Anet, contohnya tuh kayak gimana sih? Kalimat-kalimat yang kayak gimana contohnya manipulatif itu? Ya itu tadi,
misalnya seorang ibu tuh menginginkan anaknya tuh misalnya contoh nih ya, Mm-mm. bawa pacar Yes. tapi beda agama gitu ya. Padahal Aduh. kan masih pacaran ya. Gitu. Itu sudah pas pacarnya diantar pulang sama anaknya, kamu kok nggak kasihan sama ibu gitu. Ibu kan malu sama orang Mhm. rumah atau tetangga gitu ya, bahwa kamu nanti akan pindah agama dan segala macam. Kamu harus nurut ibu ya, jangan bertemu dengan si A lagi gitu. Mhm. Yang seperti itu bentuk kontrol gitu Oke. ya. Berarti kayak kalimat-kalimat itu mengintimidasi, ada Ya. kesan paksaan, membuat korbannya itu ngerasa bersalah banget gitu ya. Iya, bersalah dan sepertinya di-remind bahwa kamu tuh punya utang loh sama saya gitu. Sebagai orang tua kamu tuh harus menurut, anak harus nurut sama orang tua, atau kakak adik harus nurut sama kakaknya. Karena mungkin dianggap lebih pengalaman, tapi kan lebih pengalaman belum tentu lebih wise ya gitu. Karena bijak itu nggak diukur oleh umur. Nah, tadi kan Kak Anan ngambil contoh Mm-mm. tentang ibu yang misalnya anaknya bawa pacar tuh, dia nasehatin Ya, suka nggak beda apa-apa. agama. Ya. Itu problem umum banget sih Kak ya. Mm-mm. Terus kalau misalnya gimana sih caranya membedakan nasihat yang emang benar-benar tulus dengan manipulasi? Oke, pada dasarnya secara umum kalau kita sayang secara tulus sama seseorang kan kita tidak menuntut balasan ya. Betul. Gitu ya, apalagi kasih sayang orang tua kepada anaknya itu, kalau anaknya bahagia minimal orang tuanya udah ikut bahagia aja gitu. Karena kan yang melahirkan anak, menginginkan anak kan orang tuanya. Anak tuh tidak punya utang apapun kepada orang tua. Jadi ketika dia didesak untuk sepertinya tanda kutip membayar hutang kepada orang tuanya, kok kayak nggak ada pilihan ya saya selain mengikuti orang tua gitu ya. Jadi kata-kata yang bukan sebaiknya ya, tapi yang wajar diberikan oleh dua belah pihak yang saling sayang gitu. Jadi apapun pilihan kamu, kami sebagai orang tua akan support gitu, karena kamu tidak dituntut untuk membahagiakan ibu dan bapak, tapi kamu lebih mencari jati diri dan mencari kebahagiaan kamu sendiri. Kami udah ikut happy. Itu gitu. nasihat yang tulus ya kan? Iya, mestinya seperti Tanpa itu, tanpa ada paksaan. Yes. Betul. Nah, berarti dari kalimat-kalimat yang tadi Kak Anet pakai contoh itu yang mungkin bisa menyebabkan sering korban itu merasa bersalah gitu ya sama keluarganya. Iya, Karena dia nambah ditekan beban. gitu. Nah, terus kalau jawabannya seperti itu dibanding jawaban yang terserah kamu, yang penting yang terbaik untuk kamu, kan sebenarnya kita punya diberdaya gitu ya, bahwa ketika saya memilih ini tanggung jawabnya juga di saya kok gitu. Jadi kita yang emang butuh solusi ikut andil, ikut berperan gitu dalam memutuskan gitu ya. Nanti stresnya ada dua, stres saat ini sama stres nanti di depan. Ketika Betul. saat ini ya udah harus mengikuti orang tua karena memang dibiayai, tapi stres di depan itu ketika kamu tidak jalan, kamu akan membebankan tanggung jawab itu balik lagi ke orang tua. Kan dulu saya nggak oke, ketika saya nggak jadi seperti yang diinginkan ya beginilah akhirnya. Nah, dua-duanya tuh saling menyalahkan gitu loh. Efeknya sih nggak baik ya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi berarti kita harus punya pendirian gitu kan ya, sebagai argumentatif dengan baik. Iya, betul. Kalau kita nggak mau dimanipulasi ya punya pendirian. Punya pendirian dan punya kemandirian. Betul. Jadi ketika kamu kekeh dengan satu hal, kamu juga harus punya solusinya. Bu, Pak, boleh nggak saya nggak memilih itu karena saya mungkin nggak bisa selesai mengerjakannya atau selesai kuliahnya, tapi saya mau milih ini dengan catatan saya cari uang sendiri dulu, kemudian saya akan membiayai diri saya sendiri. Kakak rasa itu lebih wise ya. Gitu. Iya betul. Jadi terus, tanggung jawab di kita. Oke, terus kalau dampak jangka panjangnya nih Kak, kayak gimana tuh? Iya itu tadi depresi berkelanjutan ya. Ketika sudah
dimanipulasi, kemudian tanpa disadari, tapi akhirnya udah terlambat nih. Kita kan sekolah, kuliah kan nggak sejam 2 jam. Betul. Itu kan bertahun-tahun ya. Mm-mm. Ketika nggak selesai, jadi depresi. Nggak mau mengecewakan orang tua gitu. Padahal waktu itu kan bisa menjawab ya, atau merubah pendirian orang tua juga. Oh ya, anak saya nggak bahagia. Oh ya, anak saya tertekan. Pada akhirnya setelah menyerah atau mengalah orang tua, tapi itu sudah mengeluarkan biaya cukup banyak, kemudian waktu yang terbuang dan tenaga yang cukup udah kekuras gitu ya. Nah, kalau nggak dilanjutin ya rugi dua-duanya kan. Betul, gitu. betul. Tapi kalau dilanjutin juga nggak maksimal. Nah, itu jangka panjang, efek jangka panjangnya tuh ya kita ketika melakukan sesuatu hal yang tidak kita passion ya tertinggal lah sama teman-teman yang melakukan secara hati gitu, jiwanya tuh kepanggil, jiwanya tuh bahagia dan akhirnya bisa prestasinya lebih baik daripada yang Bisa merasa insecure juga. Iya. Pressure-nya pasti tinggi banget. Iya, usahakan di lingkungan rumah itu tidak ada manipulasi walaupun kecil, disadari saja bahwa oh ini bukan keinginan saya loh, berani untuk say no dan berani untuk kasih solusi sendiri dulu, argumentatif yang wise dan baik gitu. Betul. Terus dengarnya aja udah pusing ya. Iya. Aduh, oh my god. Jangan Itu deh panjang itu nanti panjang resikonya. Nah, terus kalau misalnya seseorang yang mengalami manipulasi itu, gimana sih caranya biar bisa menetapkan batasan, misalnya dari anak ke orang tua, tapi biar nggak dicap jadi anak durhaka? Oke. Ya itu tadi kalau misalnya kita punya Pendirian. Iya, pendirian, kita kan riset dulu nih. Betul. Kayak gini aja, kalau di pekerjaan ya, mungkin teman-teman masih kuliah itu ketika kita punya tugas atau punya makalah atau ditugaskan oleh dosen bikin proposal, ya sama seperti itu. Orang tua kita akan senang kalau kita sudah menyiapkan proposal dan riset yang membuat mereka tuh believe ya anak saya nih ternyata meyakinkan loh dengan pilihannya apapun itu. Pilihan mau bekerja dulu daripada kuliah, pilihan mau pilih kuliahnya apa, terus pilihan juga kekasih lah, mungkin dia punya pandangan-pandangan tertentu, ya itu dieksplor, dijelaskan dan dicari untung ruginya seperti apa, sehingga orang tua juga merasa yakin bahwa anaknya itu telah memutuskan hal yang tepat. Jangan tiba-tiba nggak mau bu, saya maunya ini. Kenapa? Tapi nggak bisa jawab. Betul. Sama seperti kamu harus begini ya, kenapa saya harus begitu? Ibunya nggak bisa jawab. Nah mulai gitu apa segala macam. gitu. Ya kan anak kan juga tidak bisa menerima kalau tidak ada jawaban yang logika kan, sesuai dengan logika. Ya sama seperti itu. Sebaiknya kita sudah memprepare, menyiapkan poin-poin yang kita bisa sampaikan sehingga orang tua kita merasa anak saya ini sudah benar-benar mencari tahu plus minusnya atas pilihannya dia, untung ruginya, resikonya dan segala macam. Itu. Berarti punya pendirian yang pertama, punya target juga, dan berani bertanggung jawab sama keputusan yang udah kita pilih gitu kan ya. Supaya kalau ditanya nanti seandainya kenapa kamu milih kayak gitu, bisa jawab gitu kan kakak ya. Iya, tapi ada titik limitnya juga tadi ya, harus setting boundaries. Nah, setting boundaries kita balik lagi nih ke kondisinya seperti apa. Ketika kamu masih bergantung kepada orang tua, nah memang pilihan-pilihan itu terbatas untuk mau sesukanya gitu ya. Kecuali kamu punya modal, kamu punya skill. Oke, saya nanti saya punya skill musik nih. Nah, saya akan coba untuk main musik di kafe-kafe, kemudian saya dapat uang, nabung, kemudian saya nggak kuliah tapi saya ikut jurusan yang saya mau gitu. Nah itu mungkin bisa juga disampaikan ke orang tua bahwa sebegitunya kamu ingin sesuatu yang berlawanan dengan orang tua kamu gitu. Keren sih itu. Jadi harus berani untuk saying Pak Bu gitu, mohon maaf ya kalau memang harus terpaksa seperti itu.
seperti itu juga, ya saya boleh nggak saya biayai pendidikan saya sendiri gitu. Tapi ketika kamu tidak punya modal, tidak punya keahlian, tidak punya hobi yang bisa menjadikan duit, ya mau nggak mau kamu harus menunjukkan hal-hal lain yang bisa bikin orang tua yakin gitu. Catat ya guys. Iya. Siapa tahu membantu untuk menjawab dari kebimbangan kalian selama ini, kegalauan. Nah terus kalau tentang manipulasi itu sengaja atau memang turun temurun gitu Kak, kayak warisan gitu? Itu pertanyaannya ya. Ada hal-hal yang memang diturunkan secara dari nenek moyang yang kita punya ya gitu ya. Misalnya ada budaya-budaya di keluarga yang memang secara turun temurun itu ada yang baik, ada yang toksik gitu. Betul. Nah kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa sebenarnya itu tidak baik loh. Contohnya aja misalnya nih seorang ayah yang mungkin nggak setia dengan ibu gitu ya. Tapi dimanipulasi sehingga seakan-akan ibunya yang salah gitu. Nah anak-anaknya itu kan agak bingung ya bagaimana caranya dia itu menginterpretasi apakah ini keluarga yang baik atau yang buruk gitu. Kok dalam keluarga yang tidak saling trustworthy ini kok yang saya kenal gitu. Nah sepertinya harus ada satu anak yang mendobrak itu bahwa ini kok kayaknya salah ya gitu. Jadi dia harus punya keberanian untuk menyampaikan bahwa bisa kok nggak seperti ini Bu gitu loh. Bisa kok ibu bilang tidak kepada bapak yang memang melakukan kesalahan. Jadi tidak lagi secara turun temurun itu kemudian anaknya menikah gitu ya. Kemudian juga rela misalnya KDRT itu kan toksik yang bisa turun temurun kadang-kadang ya. Jadi seorang anak itu bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika ayahnya juga melakukan hal yang sama kepada ibunya dan itu diwajarkan gitu, dinormalisasi. Itu berbahaya dan harus diputus. Betul. Jangan sampai jadi trauma dan tanpa disadari jadinya ngelakuin itu ya. Iya. Karena anak nggak bisa membedakan mana nih. Oh di rumah saya baik-baik aja kok, ibu saya juga kadang habis dimarahin sama bapak, habis itu ketawa-tawa lagi gitu kan. Iya betul. Tanpa ada penyelesaian. Nah itu bisa berdampak secara tidak sadar ke generasi berikutnya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah ini last question Kak. Kalau ada yang lagi berjuang dalam keadaan yang udah kita sharing tadi, lagi ngerasa down, nggak tahu harus ngambil keputusan kayak gimana, kira-kira pesan kakak buat mereka yang lagi berjuang itu apa Kak? Boleh disampaikan? Iya, pokoknya segala perasaan itu valid. Betul. Segala perjuangan itu kamu berhak memiliki jalan kamu sendiri, karena memang manusia itu walaupun kita memiliki orang tua yang melahirkan kita, bukan selalu kita mengikuti apa yang mereka ajarkan. Karena kadang-kadang pelajaran yang didapat dari orang tua, yang orang tua sendiri pun memiliki bebannya masing-masing ya dari orang tuanya sebelumnya. Nah itu memang berat gitu. Jadi galau itu dirasakan, karena ketika tidak dirasakan atau diabaikan itu malah akhirnya memperparah. Dirasakan dulu, kemudian diselami bahwa apakah perasaan saya ini kalau saya diamkan makin baik atau makin buruk gitu ya. Kalau saya marah-marah makin baik atau buruk, kalau saya lampiaskan makin baik atau makin buruk, itu semua harus direnungi gitu. Nah, ketika memang mengatakan tidak atau tegas itu terbaik buat kamu, ya kamu berhak untuk melakukan itu dengan sopan tentunya kalau ke yang lebih tua gitu. Tetap harus speak up, karena kalau tidak disampaikan kamu juga salah gitu. Jadi perenungan atau bicara dengan orang yang paham atau berpengalaman itu juga membantu kok gitu untuk mencoba menyelesaikan apa sih yang ada di dalam hati dulu. Setelah agak jernih baru kita bisa beresin yang eksternal. Internal dulu di manage,
kemudian eksternalnya kita otomatis bisa rapihin juga hubungan-hubungan ke luar. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalian nih, buat kalian yang lagi berjuang dalam kondisi kayak tadi yang kita bahas, semangat, jangan putus asa, jangan langsung galau banget mau cerita ke siapa. Katakan Anda tadi, beresin dulu dari diri kalian sendiri, dari dalam diri, mulai dari sana, baru bisa diurus ke eksternal. Sembuhkan dulu yang ada di dalam. Jadi jangan sampai putus asa ya, dan kalau emang butuh banget teman cerita dan nggak tahu harus cerita kemana, kalian bisa cerita ke ruang cerita di bawah di deskripsi aku kasih link Instagramnya. Di sana kalian bisa kirim ke DM. Oke, ada Kak Anet dan ada Trias. Jangan malu-malu, ditunggu cerita-ceritanya. Oke. Nah, itu dia Kak episode kita kali ini. Terima kasih banyak sudah sharing sama kita, dan semoga sharingnya kali ini bermanfaat, bisa ngasih solusi buat yang lagi butuh banget solusi keadaan di keadaan kayak gini. So, kira-kira kita bakal bahas topik apa lagi? Kalian bisa rekomendasi di bawah atau langsung aja DM Instagram @tosacounseling. Di sana ada ruang cerita. Oke? Anyway, thank you so much for watching. See you in next video. Bye. Bye, Kak Anet. Thank you, Trias. Thank you.